Si Kancil dan si Rubah, Bilqis vs Rosa. Di Bandara Soekarno-Hatta, nampak seorang wanita cantik dan seksi berjalan angkuh. Ia diikuti oleh beberapa bawahannya di belakang. Semua orang menatap kagum ke arahnya karena kecantikan yang dipancarkan oleh wanita tersebut bukan main. "Kau sudah mencari informasi di mana mereka tinggal sekarang?" tanyanya dengan nada angkuh. Ia adalah Rosa Rosanti. "Sudah, Nona. Tuan Kemal bersama kedua anaknya tinggal di kediaman keluarga Lemos," jelas Mary. "Keluarga Lemos?" ucap Rosa terkejut menghentikan langkahnya. "Iya, Nona." "What? Bagaimana bisa Kemal bisa berhubungan dengan keluarga Lemos?" batin Rosa terkejut. Ia tak banyak bicara lagi, namun jelas nampak seringai kecil di wajahnya. Entah apa artinya, ia memasuki mobil mewahnya dan mencoba memejamkan matanya kembali. Di sisi lain, seorang gadis remaja sedang berlarian tak tahu arah, yang jelas dia harus menghindari kejaran para pria bertubuh kekar dan berpakaian hitam itu. "Nona, berhenti. Jangan lari lagi," teriak salah satu pria tersebut. "Tidak mau. Nanti kalau Bilqis berhenti, kalian akan membawa Bilqis pulang," jawabnya berlari melengos ke belakang hingga tak menyadari sebuah mobil mewah dengan kecepatan tinggi menghampirinya. "Nona!" teriak empat laki-laki berpakaian hitam tersebut. "Cikit, bruk, haduh, bokong semoknya Bilqis kepentok aspal," ucapnya yang terjungkal ke belakang karena berusaha menghindari mobil tersebut. Ia bangun mengusap bokongnya yang tipis itu, tapi baginya itu sangat seksi. Ia menatap tajam ke arah mobil hitam mewah tersebut. "Tok tok tok. Woi, turun sini. Enak aja bawa mobil asal ngebut, emang ini jalan nenek moyang kamu apa?" teriak Bilqis marah mengetok kaca jendela mobil tersebut, membuat mau tak mau wanita angkuh si pemilik mobil tersebut turun, diikuti dua pengawalnya. "Hei gembel, ngapain kamu ketok-ketok kaca jendela mobil saya, ha?" bentak wanita angkut tersebut yang tak lain adalah Rosa. Ia tak menyadari bahwa memang dia yang salah karena menyuruh sopirnya untuk mengemudi dengan kecepatan tinggi. "Apa kamu bilang?" "Bilqis gembel," teriak Bilqis marah. Berdecak pinggang tak lupa ia memelototi matanya berharap wanita yang di depannya takut. Tapi ia salah karena yang ada tingkahnya itu membuat bawahan Rosa menahan senyum karena Bilqis terlihat sangat imut. "Iya, kamu gembel. Lihat aja pakaianmu ini sangat jorok dan mukamu kucel." Begitu. Sarkas Rosa membuat Bilqis cemberut. "Iya, Bilqis kucel dan pakaian Bilqis jorok. Itu karena Bilqis kabur dari rumah dan tidak mandi hampir seminggu," jawabnya cemberut membuat para bawahan Rosa mengepalkan tangannya agar tak mencubit gemas pipi Bilqis. Kenapa Bilqis jadi curhat ya?" gumamnya menggaruk tengkuknya yang tak gatal. "Dasar gembel, mengganggu aja perjalanan orang," ketus Rosa mendorong tubuh kecil Bilqis ke belakang, namun di saat Bilqis hampir jatuh, sebuah tangan kekar memeluk pinggangnya. "Om Yogi," gumamnya terkejut karena pria yang membantunya adalah tangan kanan dari ayahnya. "Anda tidak apa-apa, Nona?" tanya Yogi khawatir. "Hiks, bokong Bilqis sakit, hati Bilqis juga sakit karena tante ini," katain Bilqis gembel. "Padahal kan Bilqis bukan gembel, walau cuma mirip aja karena Bilqis belum mandi, Om," ucap Bilqis berakting sedih membuat Om Yogi langsung menatap tajam ke arah Rosa. "Anda berurusan dengan orang yang salah, Nona. Jadi lebih baik Anda meminta maaf sekarang kepada Nona kami, karena kalau tidak siap-siap mendapatkan hukuman kecil dari kami," tegas Om Yogi dingin membuat Rosa dan para bawahannya bergidik ngeri, namun karena egonya yang besar, Rosa tidak mau melakukannya. "Tidak mau," ucap Rosa tak terima. "Baiklah, berarti Anda meminta hukumannya, Nona," ucap Om Yogi tersenyum kecil. Pasukan elang segera meluncur ke jalan XX karena ada seekor gagak yang ingin menjadi Phoenix di sini, ucapnya menghubungi seseorang. Rosa dan bawahannya yang tak mengerti apa maksudnya itu pun hanya bisa diam, namun tak lama kemudian datanglah 8 mobil BMW hitam mewah berjajar rapi di belakang Om Yogi dan Bilqis. Untung saja jalanan di situ sepi, turunlah 32 orang pria berpakaian hitam, tak lupa ada pistol di pinggangnya, membuat Rosa serta bawahannya menelan ludah kasar. "Apa sekarang Nona tidak mau meminta maaf kepada Nona kami?" tanya Om Yogi sekali lagi. "Nona, lebih baik Anda segera meminta maaf, karena kalau tidak, saya hari ini juga akan mengundurkan diri jadi pengawal Anda, karena saya tak mau mati muda dan apalagi saya masih perjaka,"
bisik pengawal Rosa yang berumur 33 tahun. Kau? Maaf Nona, kita kalah jumlah. Potong pengawal satu lagi. Sial, siapa bocah gembel ini sebenarnya? Batin Rosa. Mau tak mau Rosa pun harus meminta maaf kepada Bilqis. Baiklah, maaf, ucap Rosa acuh membuat Om Yogi dan bawahannya geram. Anda? Sudah Om, biarkan tante ini pergi karena mungkin dia ngebut tadi karena kebelet pup. Lihatlah wajahnya yang memerah karena pupnya mau keluar. Potong Bilqis dengan polos, namun benar bahwa muka Rosa sangat merah sekarang dan Bilqis berpikir bahwa Rosa sedang kebelet pup. Kau? Tidak usah malu tante, karena Bilqis pun gitu kalau sudah kebelet pup, mukanya pasti merah. Sudah, tante lanjut aja perjalanannya menuju SPBU dekat sini. Tidak lama lagi kok, 8 menit dari sini sudah sampai. Lanjut Bilqis polos menunjuk tangannya ke arah depan. Rosa yang mendengarnya pun mukanya semakin memerah, menahan malu dan marah. Ia segera masuk ke mobilnya meninggalkan Bilqis dan yang lainnya di situ. Nona, ayo pulang, ucap Om Yogi tersenyum penuh arti membuat bulu kuduk Bilqis berdiri. Om, bisa tidak Bilqis tidak pulang seminggu lagi? Karena kemarin Bilqis jumpa sama calon imam yang Bilqis pernah ceritakan itu, jadi Bilqis mau mencarinya. Bujuk Bilqis menggoyangkan lengan Om Yogi, tak lupa ia tersenyum semanis mungkin menunjukkan deretan giginya. Tidak, Nona harus pulang dan mandi karena Nona memang mirip seperti gembel. Balas Om Yogi dingin dan langsung membopong tubuh Bilqis di bahunya. Ah Om, turunin Bilqis, kalau tidak Bilqis kentut ini, ucap Bilqis memberontak. Mendengar ancaman Bilqis, dengan segera Om Yogi memakai maskernya kembali karena ia tahu ancaman Bilqis benar adanya. Trut, bruk, prep, anggap aja itu bunyinya ya. Padahal masker yang kubeli berharga 35 juta, tapi kentutnya bisa menembus seperti meriam. Ah, batin Om Yogi mengerang kesal. Mobil Bilqis berjalan dengan kecepatan sedang membelah kerumunan jalan. Setelah 1 jam perjalanan masuklah mereka ke dalam sebuah mansion besar bahkan lebih besar dari keluarga Lemos. Bilqis masuk dengan wajah ditekuk, bahkan tak jarang dia mengomel kesal, sehingga ia tak menyadari bahwa dirinya sudah sampai di ruang tamu. Bilqis, suara bariton dingin membuat Bilqis melengos ke samping dan matanya membulat sempurna melihat sosok di depannya. Papi, gumamnya terkejut. Kedatangan Rosa. Kenapa kamu kabur dari mansion selama 1 minggu Tanya papi Bilqis yang bernama Chen dengan marah. Papi kok marah? Kan Bilqis udah minta izin sama papi sebelum kabur dari mansion. Kesal Bilqis tak merasa gentar dimarahi oleh Chen. Tapi kan kamu janjinya kabur cuma 3 hari. Nah ini kamu kabur selama 1 minggu. Balas Chen yang ikut kesal. Rencananya sih gitu Pi, tapi 3 hari yang lalu Bilqis berjumpa dengan calon imam Bilqis yang pernah Bilqis ceritakan waktu itu. Jelas Bilqis membuat Chen langsung menatap tajam ke arahnya. Kamu ini masih berumur 17 tahun Bilqis, masih kecil, kenapa sudah berpikiran tentang calon imam sih? Cak, walaupun kecil-kecil begini Bilqis juga sudah bisa buat anak kecil. Balas Bilqis cemberut membuat Chen membulatkan matanya sempurna mendengar penuturan anaknya yang ajaib satu ini. Sedangkan Om Yogi dan para bawahan lainnya menahan tawa melihat wajah Adrian yang memerah menahan kesal. Tuh, kenapa mulutmu itu selalu saja bisa menjawab setiap perkataan papi ha? Geram Chen menjitak kepala Bilqis. Jika ayah-ayah lain suka mencium kening anaknya, maka Chen suka menyentil kening anaknya. Aduh sakit Pi, kenapa sih papi suka sekali menyentil kening Bilqis? Bisa hitam keningnya kalau sentil terus. Protes Bilqis mengelus keningnya. Biarin, itu balasan karena kamu sudah berani menjawab perkataan papi. Sekarang, sana balik ke kamarmu dan mandi karena baumu lebih buruk dari kentutnya kuda Nil. Titah Chen menutup hidungnya karena mencium bau Bilqis yang benar-benar bau. Bilqis yang mendengarnya pun menyeringai kecil. Ia segera berbalik berjalan 2 langkah, setelah itu ia langsung berbalik ke arah Chen lagi. Ha, rasakan bau kentut kuda Nil, ucap Bilqis seraya menghembuskan napasnya tepat di wajah Chen. Setelah itu ia langsung berlari menuju ke kamarnya. Bilqis, teriak Chen menggema di seluruh mansion. Sedangkan di sisi lain, tepatnya di sebuah perusahaan yang bernama Greatest Furniture, seorang wanita cantik berjalan layaknya model masuk ke dalam perusahaan tersebut. Tanpa permisi, ia langsung menuju ke lantai paling atas, tepatnya ke ruangan CEO.
Ceklek, ia melihat pria yang pernah menjadi pasangan hidupnya dulu sedang duduk serius di kursi kebesarannya. Nampaknya pria itu terlalu serius bekerja sehingga tidak menyadari kedatangannya. Wanita itu menoleh kiri kanan untuk melihat ruangan tersebut dan pandangannya jatuh kepada sebuah foto pria itu dan kedua anak kembar yang tak lain adalah foto Kemal dan Twins B. Ia terkejut melihat wajah salah satu anak laki-lakinya yang sangat mirip dengannya, namun entahlah, tidak ada perasaan rindu atau bersalah di hatinya. Ia mencebikkan bibirnya. Mereka itu adalah anak pembawa sial karena melahirkan mereka dulu membuat perusahaan Kemal bangkrut. Batinnya kesal. Ya, wanita tersebut adalah Rosa. Ia menganggap Twins B sebagai penyebab bangkrutnya perusahaan Kemal dulu. Itulah sebabnya ia tak mau menganggap mereka sebagai anaknya. Ia berjalan menuju Kemal yang masih belum menyadari kehadirannya. Perlahan tangannya menyentuh pundak Kemal, sedangkan wajahnya didekatkan ke wajah Kemal. Kemal yang merasakan sebuah tangan yang menyentuhnya pun segera melangos ke samping dan cuk, "Apa kabar?" tanya Rosa tersenyum lembut mengecup bibir Kemal. Dek, jantung Kemal berdetak kencang dikala melihat siapa yang menciumnya, seakan waktu berhenti di sekitarannya. Ia menatap dalam mata Rosa membuat Rosa senang. Ia dengan berani mencium bibir Kemal kembali, namun ini bukan lagi kecupan melainkan ciuman. Rosa merasakan bahwa Kemal tak membalas ciumannya pun langsung menggigit kecil bibir Kemal dan membuat Kemal membuka mulutnya. Ia langsung menerobos ke dalam menikmati manisnya isi mulut Kemal. Masih manis, sama seperti dulu, bahkan ini lebih manis dari pria tua itu, batin Rosa. Kemal yang baru menyadari bahwa yang dilihat dan dirasakan ini nyata pun langsung mendorong tubuh Rosa hingga ia terjatuh ke lantai. Rosa terkejut karena ia tak menyangka Kemal akan mendorongnya, karena selama ia menikah dengan Kemal, tidak satu kata bahkan perbuatan Kemal yang kasar kepadanya, namun sekarang ia melihat wajah Kemal yang memerah. Rahangnya mengeras, matanya menatap tajam ke arah Rosa. Tatapan itu tatapan yang tak pernah Rosa lihat dari Kemal. "Keluar!" teriak Kemal menggelegar. Dek, sekali lagi Rosa terkejut mendengar bentakan Kemal. Bagaimana bisa ia berubah? Bagaimana bisa ia bisa kasar? Dan bagaimana bisa ia membentak seorang wanita? Bukankah kelemahan Kemal adalah wanita? Lalu kenapa Kemal bisa seperti ini? "Sayang, kamu mendorongku." Bukannya keluar, Rosa malah berakting sedih di depan Kemal agar Kemal luluh. "Untuk apa kamu kembali ke sini, Rosa? Apa kamu belum puas menyakitiku dan anak-anak?" ucap Kemal menekankan perkataannya. Tidak, ia tak boleh lagi bodoh di hadapan wanita ular ini. Ia harus tegar dan kejam agar wanita di depannya ini tak berani mengganggu dirinya dan Twins B. "Aku ingin minta maaf dan menebus semua kesalahanku, Mal. Aku mohon beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya, Mal. Aku menyesal, Mal. Hiks. Aku juga mau menjadi ibu yang baik untuk mereka, Mal. Aku mohon, maafkan aku. Maafkan aku. Izinkan aku memperbaiki semuanya, Mal," ucap Rosa pura-pura menangis memeluk kaki Kemal. "Aku tahu kamu pasti tidak akan sanggup menolakku, Mal. Apalagi dengan air mataku ini. Kamu akan luluh," batin Rosa menyeringai jahat. Kemal yang mendengarnya pun langsung gundah dan bimbang, karena di satu sisi ia ingin Twins B merasakan kasih sayang dari ibu kandungnya, tapi di sisi yang lain, ia tak ingin lagi jatuh ke dalam lubang yang sama. Ia tak ingin dibodohi lagi oleh Rosa. Dari hati kecilnya yang dalam mengatakan bahwa Rosa sedang berbohong sekarang. Ia yakin pasti ada maksud di balik semua ini. Ya Allah, bagaimana ini? Beri hamba petunjuk agar hamba tidak jatuh ke dalam tipuan yang sama. Batin Kemal gelisah. "Mal, aku mohon, Mal. Aku janji, aku bakal berubah. Hiks. Aku masih mencintaimu, Mal. Aku mohon, izinkan aku kembali mengisi hari-harimu. Kita bina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, Mal. Rumah tangga yang selalu kamu impikan dulu. Aku tahu kamu lelaki yang soleh, Mal. Jadi bermulut manis sedikit pasti kamu bakal mau maafin aku," batin Rosa licik. Kemal yang mendengarnya pun tersenyum lembut, namun senyuman itu bukanlah senyuman yang biasa ia perlihatkan. Ada yang berbeda dari senyuman itu. Entahlah, cuma ia yang tahu. Ia memegang pundak Rosa membantunya bangun. Setelah itu ia menatap lekat wajah Rosa yang masih cantik seperti dulu. Baiklah, Kemal akan memaafkan Rosa, itulah pikirnya. Baiklah, aku akan memberikan kamu kesempatan, ucapnya tersenyum kecil. Ceklek, Papa, Paman Duda, teriak suara imut anak-anak kecil.